Qalbu yang bersih melahirkan perilaku mulia dan pribadi yang mulia. Yang namanya raja ya, bisa memerintah apapun, bisa menyuruh apapun. Inilah penyakit pertama yang dianut oleh iblis. Hayya 'alal falah. Kemudian qalbu yang bersih, maka perilakunya mulia, pribadinya juga mulia. Hati yang bersih, maka melahirkan perilaku yang mulia, pribadinya juga pribadi yang mulia. Sekali lagi, qalbu yang bersih melahirkan perilaku mulia dan pribadi yang mulia. Qalbu yang kotor, perilaku yang kotor, atau melahirkan perilaku yang tercela, maka pribadinya akan hina. Jadi kalau melihat ada orang melakukan sesuatu yang hina, dipastikan qalbunya kotor. Sebaliknya kalau ada orang yang melakukan sesuatu yang mulia, maka hatinya bersih. Gitu. Gampang, Bu? Gampang lihat orang? Gampang. Cuma nanti mulia hinanya siapa yang nilai? Orang atau Allah? Nah, ada dua nanti. Qalbu ini ada potensi terpenting dalam diri manusia, itu qalbu. Apa peran hati? Peran qalbu adalah raja. Tangan, kaki, indah, dan seluruh tubuh ini adalah pasukannya. Yang namanya raja ya, bisa memerintah apapun, bisa menyuruh apapun. Yang namanya raja, pemimpin, kepala negara, atau apa namanya, bisa menyuruh apapun. Kepada siapa? Kepada kaki tangan, kepada indera ya. Kaki tangan raja, kaki tangan presiden, kaki tangan pemimpin, inderanya pemimpin, disebut dengan spionase atau intelijen. Dan seluruh tubuh adalah merupakan pasukannya, bisa disuruh. Nah, ini peran hati, peran qalbu. Jadi kalau Rasulullah mengingatkan tadi bahwa kalau qalbunya baik, baik seluruhnya. Qalbunya jahat, jahat semuanya. Bila rajanya baik, maka perintahnya juga membawa kebaikan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Kalau rajanya baik. Bila rajanya buruk, maka perintahnya membawa keburukan, kehancuran, dan penderitaan. Di mana waktu itu saat Fir'aun berkuasa? Di mana pada saat Nabi Yusuf berkuasa? Di mana pada saat Namrud berkuasa? Akhirnya semua yang berkuasa berdasarkan keburukan itu hancur lebur. Ini manajemen qalbunya. Yang pertama, cara memanagenya harus melakukan penggalian, pencarian, pengelolaan, dan pengoptimalan. Ini bahasanya, mohon maaf ya kalau kurang dipahami. Pertama, manajemennya itu cara menata manajemen itu ya. Penggalian, digali Pak. Gimana sih caranya ini supaya jadi orang baik gitu. Kemudian dicari, gimana caranya supaya menjadi orang yang baik. Dikelola, diolah, kemudian dimaksimalkan. Misalkan jadi orang baik cuman bisa melakukan kebaikan dengan membaca Al-Quran. Dioptimalkan kan baca Al-Qurannya itu. Terus gitu. Setiap habis sholat dia tadarus. Jadi orang baik melalui membaca hadis terus. Jadi orang baik melalui menolong tetangga sebelah. Setiap tetangga yang butuh dia tolong, optimal jadinya. Orang akan melihat, ya Allah dia betapa rajinnya ya. Kalau kita bisa melakukan kebaikan hanya bisa menyapu gang, kita sapu gang itu. Kalau kita melakukan kebaikan yang optimal bisa membersihkan masjid, ya kita bersihkan masjid setiap waktu. Optimal. Jadi orang melihatnya apa? Wah,
benar-benar serius dia, sungguh-sungguh. Nah itu cara memanage. Kemudian qalbunya apa? Qalbu ini sebagai kekuatan rohani yang mampu mengendalikan perilaku. Jadi dari hatilah perilaku orang itu, mau baik, mau buruk, mau belok, mau kemana, hatinya. Ada apa? Kita sering mendengar dengan sebutan hati kecil. Sering kita dengarkan. Menurut hati kecil saya. Artinya apa? Ada hati kecil, ada hati besar gitu. Tapi yang sering disebut jarang ya orang menyebutkan menurut hati besar saya. Selalu menyebutkan apa? Menurut hati kecil saya. Ayat billah jazakumullah. Nah itulah cara menata qalbu diantaranya itu. Gimana langkahnya? Pertama, belajar untuk menata, mengelola dan mengoptimalkan potensi qalbu agar kita dapat menyikapi kejadian apapun dalam hidup kita dengan sikap yang terbaik. Ya. Contohnya apa? Ya, contohnya misalkan kita melihat kok rezeki tetangga sebelah saya beda sama saya. Dia itu bisa beli ini, bisa beli itu, kok gampang sekali mendapatkan rezekinya. Apa masalahnya dia? Nah kita bisa belajar dengan sikap yang baik. Caranya gimana? Silaturahmi lah. Silaturahmi datang. Pak Haji, kok Pak Haji itu kelihatan rezekinya gampang sekali, mudah sekali. Boleh saya belajar? Nah itu menatap dengan cara yang mulia, cara yang baik. Tapi kalau menatap dengan hati yang jahat berbeda. Tetangga saya ini ngepet babi apa gimana ya? Oh gampang banget dia nyari duit ya. Atau gini, korupsi kali dia ya di kantornya, kerjanya kan. Nah itu menatap dengan hati yang buruk. Kalau menatap dengan hati yang baik berbeda. Kok anaknya tetangga sebelah ini prestasinya bagus ya, dia juara terus. Kok bapak ibunya kayaknya nggak pernah ngasih biaya ya? Kenapa? Karena dia dapat beasiswa terus. Gimana ya? Wah pasti dia curang. Kenapa? Dia kenal sama gurunya, nilainya digede-gedein. Nah itu yang menatap hati yang jelek. Atau mungkin pantasan aja dia di sekolahnya ibunya suka ngasih hadiah sama gurunya. Itu menatap dengan cara yang buruk. Kalau menatap dengan cara yang baik, enggak. Disilaturahmiin, Bu, anak ibu juara, boleh enggak anak saya ikut belajar dengan anak ibu? Itu menatap hati yang baik. Cara mengelola dan manajemen yang baik. Gitu kira-kira. Ini manajemen qalbunya. Karena hati selalu berubah-ubah, kadang baik dan kadang buruk. Hati tidak tetap pada suatu keadaan, sehingga kapanpun bisa sakit, bisa sehat, ataupun bisa mati. Ya. Bapak-bapak kadang-kadang ngalami semangat ke masjid itu ya. Ibu-ibu juga sama, ngalamin ngaji semangat, ingin ngaji terus. Saking nafsunya ngaji Bu, sebelum mulai 1 jam pengajian dia sudah di masjid. Nafsu dong. Ada bapak-bapak yang nafsu untuk taraweh ya. Jam 4 sudah datang, mau ngapain Pak? Saya sholat taraweh. Kok udah datang jam 4? Di rumah berisik, males. Tahu itu menata hati apa memang? Emang kebetulan itu ya. Ada yang begitu. Nggak tahu kalau di sini ya. Enggak. Hal ini tergantung cara kita memperlakukan dan menjaganya. Jadi hati kita itu tergantung kita. Mau diapain gitu, mau dijaga, mau dielus-elus hati kita, mau disimpan kayak bawa telur ya. Bawa telur di atas tangan, hati-hati sekali. Kenapa? Karena takut kalau seandainya jatuh sedikit aja pecah hati ini. Jadi takut kesenggol orang hati kita itu sakit gitu. Sehingga dia memperlakukan orang lain juga sama. Seperti membawa telur. Gak mau menyinggung orang lain, kata-katanya bersih. Gak cap-cip-cup, asal nyebur, asal ngomong, asal bunyi, asbun. Ada orang yang tersinggung. Mungkin si bapak ini beda perilakunya, beda hatinya. Gampang kalau kesentuh dikit aja, ya Allah perasaannya halus banget ya. Bisa seminggu gak mau ketemu kan. Ada mungkin seorang suami kalau kesinggung dikit sama istrinya, seminggu gak ngasih uang jajan, itu repot itu Bu. Makanya memperlakukan hati suami itu yang halus banget ya. Kalau nanya itu, apa kabar papa? Gitu kan, halus gitu. Kata suaminya, kok istri saya halus sekali ya. Jadi jangan juga gini, begitu suaminya nanya, Ma, uang belanja kemarin gimana? Istrinya sudah begini pakai telunjuk. Papa nggak tahu ya.
Belanja naik semua. Wortel, cabai, beras semua naik semua. Belum SPP anak, nggak tahu kan? Beli sepatunya di mana anak-anak? Bukunya di mana? Nggak ngerti kan? Aku yang ngerti itu. Wah, melotot. Suaminya itu melotot, ngeliatin istrinya tuh, ya Allah. Kenapa sih kok jadi begini? Gitu kan? Papa itu bukan mau evaluasi kamu, mau nanya saldo tinggal berapa. Kalau udah habis, papa mau tambahin. Dia nyesel kan? Lahir nafsu apa tadi? Nafsu lawamah. Ya Allah, Pak. Kalau tadi bilang dong, kalau ditambahin nggak perlu laporan begini keras. Jadi karena sudah laporannya keras begitu, kata bapaknya, ya udah kalau memang begitu, dompet ditaruh lagi deh. Kan sayang itu kalau begitu. Nggak jadi ngasihnya. Sehingga ada ayat Al-Quran yang menyatakan apa? Merugilah bagi yang mengotorinya. Surat apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Falhamaha fujuruha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah ilhamkan kepada diri kita ini, kepada siapapun, ya. Ilham itu artinya apa? Potensi. Sungguh beruntung orang yang menjaganya, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Nah, itu ayat. Nah, lalu kita lihat ya, penyakit-penyakit hati atau hati yang berpenyakit kayak apa ini? Coba bapak-bapak nanti pegang giniannya, Pak. Coba Pak, kan saya psikolog, Pak. Bapak-bapak pegang gini. Ibu-ibu juga boleh pegang gini. Deg-degan aja, Pak. Berapa detak jantung? Cobain, Pak, begini, Pak. Ini kalau di kampus mahal dibayar saya. Nah, gini cepat. Nanti apa yang muncul? Nah, mulai ada kegelapan. Hitam. Ada hati yang hitam. Tapi di tengah-tengahnya ada gambar apa itu, Bu? Ini nih. Nih. Gambar hati, Pak, itu. Hati yang kemerah-merahan, masih ada cahayanya. Inilah yang sering kita sebut mata hati, mata batin. Kalau di TV mata batin, di kita nyebutnya mata hati aja. Jadi orang buta matanya, tidak mendengar telinganya, tapi mata batinnya tajam. Suatu ketika saya pernah ngobrol, kebetulan saya punya pelanggan tukang pijit itu buta, istrinya buta, suaminya buta. Punya anak normal, anaknya sekelas sama anak saya. Saya sering bercanda sama dia. Saya kasih duit, misalkan 10.000. Ini saya kasih 100.000 uangnya, ya kan? 100.000 ya, dipegang sama dia. Aduh, Pak Ustadz bohongin saya. Emang itu berapa? 10.000. Oh, buta begini bisa tahu 10.000 dari mana itu sebelah gitu kan? Rupanya dia senang diperlakukan kalau diperlakukan seperti orang normal. Gak mau dia. Suatu ketika saya bawa ayam, saya kasih ayam. Ini ayam jago bagus banget nih. Dia bilang apa? Bukan, itu betina, bohongin saya tuh katanya. Dia berarti yang bergerak apanya? Mata ininya, mata batinnya. Dia bisa tahu gitu. Mulai memutih sedikit-sedikit, bersih, ya kan? Tapi ada penyakitnya. Penyakit hati diantara yang pertama adalah takabur. Inilah penyakit pertama yang dianut oleh iblis, yaitu penyakit takabur, penyakit angku dan penyakit sombong. Orang takabur lebih banyak menentang kalau dinasehati, ini cirinya. Melihat dengan pandangan yang sinis, marah kalau ada orang yang tidak menghargainya, menentang, menolak kebenaran bila diberi pandangan, meremehkan orang lain yang dipandang awam. Itulah pandangan hadis yang disebut dengan takabur. Takabur itu batorul haq wa gomtun nas, menolak yang benar dan meremehkan orang lain. Ya. Ada gak sifat yang pertama, Bu? Balik lagi. Kemudian takabur adalah sebuah sikap mental, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh atau melecehkan orang lain.
Takabur atau sombong merupakan penyakit hati yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dinyatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji dzarrah. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Nggak bakal masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan. Gue udah nyumbang nih masjid semua nih. Nah kaca nih, kalau nggak saya nyumbang kaca nggak akan ada, bolong terus lama-lamanya. Enak aja intinya. Itu bagian kecil. Jadi hati-hati banget itu. Sudah bisa dipahami sikap pertama ini. Ini yang disebut dengan istilah takabur. Ya. Kalau masih ada, mari kita bersihkan sekarang. Yang kedua, sikap manusia itu ada yang namanya egois. Egois itu merasa paling benar, ingin menang sendiri, apa yang diinginkan harus dipenuhi, tidak menghiraukan pendapat atau keinginan orang lain. Disebut dengan egois. Ya. Contoh egois yang lain. Tadi ya. Egois enggak kalau seandainya saya punya coklat 3. Maaf nih, punya coklat 3. Saya makan 3-3-nya. Orang lain ngeliatin sampai ngeces. Saya makan aja. Sebelahnya itu saya liatin aja kita makan. Udah. Sebelahnya ngelirik. Bodoh amat, cuek aja. Itu egois bukan? Egois bukan? Bukan, Pak. Itu namanya pelit. Ya, itu namanya individualis. Sendiri aja dia hidupnya. Padahal manusia itu adalah makhluk monodualis, makhluk yang butuh orang lain. Ada orang selalu bilang begini, saya tidak mau merepotkan orang lain. Siapa bilang? Manusia itu udah jadi bangke aja ngerepotin orang lain, apalagi lagi hidup. Udah jadi mayat, repotin orang lain nggak? Repotin, suruh mandiin tengah malam, mau start lagi. Tat mandiin, aduh Ustaz suruh tengah malam. Tok pintu, tat tolong mandiin jenazah. Kalau dia alasan dia bisa semua kan. Nah di kampung saya ngandelin Ustaz. Mau mandiin jenazah tengah malam nunggu Ustaz. Ustaznya kedinginan, ya Allah. Mandiin apa itu orang udah mati begini bakal gigit, saya bilang gitu kan. Enggak, takut katanya. Gitu. Ini ya egois. Jadi kalau egois itu gini. Makanan 5, anaknya 5. Berarti berapa? Satu anak? Satu-satu. Sama anak yang paling gede dimakan semua, Pak. Jatah 4 orang. Itu namanya egois. Alias takabur, alias sombong. Warisan itu buat berlima. Sama anak yang paling gede diambil semua. Itu egois, alias sombong. Nah ini egois itu. Sikap mental mementingkan diri sendiri dan ingin menang sendiri, tidak peduli pada orang lain. Itu. Ada lagi yang disebut dengan norak atau riya. Ya, bahasa saya norak lah, orang riya itu norak. Merasa ringan jika beribadah disaksikan atau di sekitar orang lain, tetapi terasa berat jika beribadah sendirian. Gimana Pak? Masih ada nggak? Jadi kalau banyak orang itu sholatnya panjang Pak. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Panjang banget. Sujudnya panjang banget. Kenapa? Dekat mertua. Sujud lama banget. Mertua saya, mantu saya, masya Allah, sholatnya bukan main. Sujudnya aja lama bukan main. Mertuanya balik, sholatnya Allah. Alhamdulillah. Amin. Allah. Assalamualaikum. Pak, ya, bentar. Ngaji. Ibunya istri yang ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mama. Sinetron mulai. Shadaqallahul adzim. Itu tuh sikap begitu ya. Gemar melakukan kebaikan jika disaksikan orang, tapi merasa berat jika tidak ada yang melihat. Nah, kalau ada yang ngeliatin mah rajin dia. Hati-hati, anak kita takut begini. Kalau ada bapaknya sholat, kalau nggak sholat, penyakit ria sudah muncul, sudah mulai terlatih muncul, harus dibuang itu.
Senang dan bangga menunjukkan kemampuan keberhasilan. Senang disanjung, dipuji dengan apa yang dimiliki atau dilakukan. Senang kalau dipuji-puji. Kita kan kalau nyeritain anak kita sendiri sama orang yang baik-baiknya ya. Cerita sama teman tuh, anak saya itu gini loh, gini. Gitu ya. Jadi ria, pamer adalah sikap mental untuk mencari kedudukan yang tinggi dan penghormatan manusia dengan cara memamerkan amalan, harta, pangkat atau jabatan. Pamerin semua. Ibu-ibu punya gelang 10 pakai semua, ini 5, ini 5. Kaki 5, sebelah kiri 5. Ini udah kayak ke toko emas. Jadi kalau ngomong gini, naik-naikin ini ya kan. Ini sengaja dia agak longgarin dikit. Ibu, gitu. Ini saya ingatnya dulu punya tetangga saya sakit gitu. Tetangga sakit, saya sakit. Terus kata istrinya, "Papa kemana, Bu?" "Oh, Papa katanya sakit," katanya. "Yang benar, tadi pagi-pagi ketemu saya." "Iya, tapi sudah sakit siang ini," katanya. "Iya." Saya jenguk dia. Pas mau tidur kenapa? Pas tidur diranjang pakai sepatu. Lah, kok Papa tidurnya pakai sepatu? Rupanya dia mau memamerkan sepatu. "Ah iya," katanya, "alhamdulillah Pak Ustadz, saya baru beli sepatu nih, dicobain." Rupanya dia mau liatin sepatu sama saya. Saya pulang lagi deh. Ada ya tetangga model kayak gini sih. Ada juga yang begini, kalau beli barang alamatnya ke rumah saya, Pak. Jadi beli barang itu alamatnya ke saya, namanya dia. Supaya saya tahu dulu kali ya. Ada nggak di sini, Bu? Beli barang alamatnya ke rumah saya. Beli kulkas alamatnya ke saya. Jadi mobil ke rumah saya dulu. "Pak, maaf, nama Bapaknya?" "Bukan, tapi alamatnya Bapak." "Iya benar." "Ini siapa ini?" "Punya Bapak ini." "Oh iya, beli kulkas," dia tanya. Jadi supaya tahu dulu saya kali ya. Ya nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Galak, Pak, amarah, ngomel, memaki, memukul, dendam, benci. Kalau di sini mungkin tawuran. Selalu ingin berbuat jahat, ingin memaki, ingin membuka rahasia serta menjatuhkan kehormatan orang lain. Senang jika senang jika yang terkena amarah mendapat musibah, gelisah jika yang dimarahi mendapat kesenangan. Kalau orang lain senang, gelisah kita. Dia kenapa? Dia sukses, kita belum ini gitu. Tapi kalau orang lain kena musibah, dia senang. Udah habis ya? Biarin aja. Banyak. Galak. Nah ini galak, Pak. Marah merupakan sikap mental meluapkan emosi yang berlebihan dan tidak sesuai dengan syariat. Marah adalah pintu masuknya setan, penyebab timbulnya berbagai kejahatan dan perusak hubungan kasih sayang pada manusia. Itu marah. Rasulullah melarang, la takdub, jangan marah. Kenapa? Karena marah itu ya, energi di otak ini ya, lagi naik. Ya. Jadi magmanya itu gelombangnya gelombang magma, gelombang yang sangat panas membara. Makanya orang yang marah itu matanya suka merah. Karena gelombangnya gelombang api. Bahaya itu. Rasulullah mengatakan apa? Kalau kamu lagi marah, berdiri, suruh duduk. Jangan jalan-jalan. Nanti begitu jalan nemu pisau, gimana itu? Bahaya. Lagi jalan nemu gelasnya dibanting sama dia. Kata Rasulullah, kalau lagi marah, duduk. Masih marah juga, suruh berwudu. Suruh sholat. Masih marah juga berwudu, siram pakai air sember. Enggak marah. Apa makin marah ya? Anak suruh duduk, udah duduk. Masih marah juga ya kan? Suruh duduk. Masih marah juga, ambil air sember siram. Dengki, senang melihat orang susah melihat orang senang. Ini dengki namanya. Kalau melihat teman-teman itu susah menderita, senang dia, demen banget dia kayak gitu. Itu orang dengki namanya, iri. Lewat ya waktunya. Licik merupakan sikap mental menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan atau apa yang dikehendaki. Sakit hati ini. Gimana caranya supaya sampai tujuannya? Dilicikin, dicari-cari caranya. Licikin. Ada yang licik di sini, Bu? Ya, jangan bilang KPU. Nah, gejala umumnya ini. Kehilangan cinta yang tulus. Gelisah karena urusan dunia. Sulit terharu. Kalau ada orang sulit terharu, Pak, melihat orang menderita, sulit kita terharu. Ingat, penyakit hati sudah mendalam. Sulit ya khusyuk dalam beribadah, nggak bisa khusyuk. Doa aja susah khusyuknya doa. Nggak kesana kemari. Ingat itu penyakit hati kita sudah tebal. Kalau sulit dalam berdoa, khusyuk.
sulit khusyuk, malas beramal, gemar melakukan dosa. Karakteristik penyakit kolbu: tidak terasa, tidak sadar penyakit, lambat direspon, sikap nyangkal, dapat mencelakakan diri dan orang lain. Jadi gitu ya. Baik, terima kasih. Demikian barangkali kajian kita yang walaupun mungkin masih banyak yang mesti dikaji tentang potensi menata hati ini, tapi karena waktu jualan yang mengisahkan kita, karena waktu berbuka telah tiba, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا